datang di Cerita Kampus, program yang hadir buat kamu yang hidupnya udah menyatu sama tugas, kantin, dan wifi kampus yang kadang lemotnya nggak kira-kira. Bersama Tika di sini yang akan menemani sore hari kamu di radio kampus kita 107 FM. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal satu hal yang paling kamu rasain dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh? Yap, jadi mahasiswa di zaman sekarang. Dari yang bikin bangga sampai yang bikin pengen nangis di kamar kos. Gak cuma itu, nanti kita juga bakal ada sesi kirim pesan buat kamu yang pengen nyapa, cerita, atau sekadar numpang curhat. Jadi, pantau terus ya. Sekarang kita mulai dari awal dulu. Sobat kampus, coba aku tanya dulu nih. Waktu pertama kali kalian diterima di kampus, gimana perasaan kalian? Senang? Bangga? Atau ngerasa kayak semua kerja keras kalian akhirnya terpenuhi? Iya, kebanyakan dari kita emang masuk kuliah dengan ekspektasi yang tinggi banget. Bayanginnya punya teman yang seru, organisasi yang keren, terus dosen yang inspiratif, juga hidup yang berasa penuh dengan tujuan. Tapi kenyataannya gak selalu kayak gitu kan? Ada yang masuk kuliah terus merasa kesepian karena belum punya teman dekat. Ada yang kecewa sama jurusannya. Dan ternyata ada juga yang capek karena dari awal udah dituntut ini itu. Tapi belum tentu sebenarnya mau jadi apa. Dan yang paling banyak aku dengar, rasa takut ketinggalan. Ngelihat teman yang udah magang, udah punya sertifikasi ini itu, udah aktif organisasi, terus ngerasa diri sendiri nggak cukup. Sobat kampus, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Dan hampir semua mahasiswa pernah ngerasainnya. Kamu nggak sendirian. Yang perlu kamu ingat, perjalanan kuliah kamu punya waktunya sendiri. Nggak semua hal harus dikejar di semester yang sama. Sobat kampus, sebelum kita lanjut, aku mau kasih kamu jeda sebentar. Dengerin lagunya, gak perlu mikir apa-apa dulu. Kalau lagi capek, ini waktunya untuk nafas dengan tenang. Selamat mendengarkan.
Oke Sobat Kampus, setelah dengerin lagu, kita masuk ke topik yang satu ini. Topik yang sering banget dihindarin, tapi selalu ada di pikiran kita. Ya, uang. Iya, uang. Yang habisnya tuh misterius di awal bulan. Yang bikin kalian mikir 2 kali sebelum beli kopi kekinian. Yang kadang bikin kamu pura-pura kenyang waktu diajak makan sama temen. Jadi mahasiswa sekarang tuh unik banget. Di satu sisi, keuangan terbatas. Tapi di sisi lain, ada tekanan buat kelihatan oke di kampus, di media sosial, dan di mana-mana. Dan 2 hal itu tuh sering banget tabrakan. Tapi, aku mau kasih perspektif yang mungkin jarang kalian dengar. Dengerin ya. Bisa bayar kos, bisa makan walau sederhana, dan masih bisa lanjut kuliah, itu udah sebuah pencapaian. Beneran. Jangan underestimate hanya karena kalian gak kelihatan keren di feed Instagram. Dan soal gengsi, kalian gak pernah tahu cerita di balik gaya hidup orang lain. Jadi, daripada buang energi buat ngebandingin, mending kalian pakai energi itu buat hal yang beneran berguna. Masak sendiri itu bukan aib, itu life skill. Side hustle kecil-kecilan dari skill yang kamu punya. Desain, nulis, ngajar, itu awal yang valid. Dan hemat tuh bukan berarti pelit loh. Itu namanya kalian sadar sama prioritas hidup kalian. Nah, Sobat Kampus, sekarang giliran kalian. Ini adalah sesi yang paling aku suka. Sesi kirim pesan. Kalian bisa kirim salam, cerita singkat, atau apapun yang pengen kalian bagiin hari ini. Ke teman, ke doi, ke diri kamu sendiri, atau sekedar buat numpang eksis di udara. Caranya gampang. Kirim pesan kalian ke WhatsApp atau DM Instagram kita di media sosial radio kampus kita. Dan nanti aku bakal bacain langsung di sini. Wah, udah ada yang masuk nih. Kita bacain dulu ya. Ada pesan dari Kak Dinda, mahasiswa semester 5. Halo Kak, mau nitip salam buat teman-teman seperjuangan yang lagi ngerjain skripsi. Semangat ya, kita pasti bisa. Wah, Kak Dinda, pesan kamu udah nyampe nih. Dan udah aku bacain langsung. Tuh, Sobat Kampus yang lagi berjuang sama skripsi, kalian denger kan? Ada yang doain kalian dari sini. Semangat terus ya. Satu bab demi satu bab, kalian pasti sampai. Ada pesan masuk lagi nih. Dari Kak Rizky, mahasiswa baru. Kak, aku mahasiswa baru dan jujur masih ngerasa lost. Kayak semua orang udah tahu arah mereka, tapi aku belum. Kak Rizky, makasih ya udah mau cerita dan dengerin aku. Yang kamu rasain saat ini, itu hal yang wajar. Hampir semua mahasiswa pasti ngerasain hal yang sama. Cuman gak banyak yang berani ngomong. Kamu gak harus tahu semuanya sekarang. Nikmatin proses pelan-pelan. Dan percaya, arah itu akan ketemu seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita bacain lagi ya. Ada pesan dari Kak Ayu, semester 7. Mau nitip salam buat semua anak kos yang lagi berjuang akhir bulan. Kita kuat, kita hemat, kita survive.
Kak Ayu, ini antemnya anak kos banget gak sih? Sobat kampus, kalian denger? Akhir bulan itu emang ujian tersendiri. Tapi kalian udah lewatin berkali-kali dan masih ada di sini. Itu namanya kalian tangguh. Oke sobat kampus, buat kirim-kirim pesannya kita lanjut nanti lagi ya. Makasih buat sobat kampus yang udah kirim pesan hari ini. Kalian bikin siaran ini jadi jauh lebih hangat dan bermakna. Buat yang masih mau kirim pesan atau pesannya belum kebaca, jangan sedih. Terus kirim ya, kita bakal bacain di sesi selanjutnya. Sobat kampus, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling penting dari obrolan kita hari ini. Serius. Kesehatan mental kalian itu sama pentingnya dan bahkan lebih penting daripada IPK kalian, daripada kelulusan kalian, dan dari apapun yang ada di transkrip nilai. Banyak dari kita dibesarkan dengan pemikiran bahwa minta tolong itu tanda kita lemah, bahwa ngerasa sedih itu lebay, dan bahwa kalau masih bisa produktif, itu artinya kalian baik-baik aja. Padahal kenyataannya kan gak selalu begitu. Kelelahan itu nyata. Rasa sepi di tengah keramaian kampus itu juga nyata. Ngerasa gak tahu tujuan hidup di usia 20-an itu sangat normal. Dan hal itu bukan jadi patokan bahwa kalian tuh gagal. Kalian gak harus punya semua jawabannya sekarang. Kuliah itu bukan cuma tentang cepat lulus, tapi juga tentang proses kalian mengenali diri sendiri. Nilai-nilai kalian, hal-hal yang bikin kalian merasa hidup. Kalau kalian lagi ngerasa overwhelmed, coba satu langkah kecil dulu. Cerita. Iya, cerita. Ke teman, ke konselor kampus, atau ke siapapun yang bisa bikin kalian merasa percaya. Karena melepaskan kata-kata ke orang yang tepat itu punya kekuatan yang besar banget. Tapi kalau kalian belum siap cerita, kalian udah dengerin siaran ini sampai saat ini, itu juga langkah yang berarti loh. Sobat kampus, gak kerasa kita udah ada di penghujung cerita kampus hari ini. Aku cuma mau ngingetin satu hal sebelum kita berpisah. Kalian masih dalam proses, bukan produk yang udah jadi. Dan proses itu gak harus sempurna. Yang penting kalian terus jalan, meski pelan-pelan. Itu udah merupakan suatu pencapaian. Buat kalian yang dengerin dari kos-kosan, dari perpustakaan, dari kantin, dari angkot, atau mungkin sambil tiduran karena capek banget habis kuliah, kalian udah hebat. Masih mau nyoba, masih mau dengerin, masih mau ada, itu bukan hal yang kecil. Aku Tika, menemani Sobat Kampus sore ini di Cerita Kampus, Radio Kampus kita 107 FM. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Jangan lupa buat selalu update dan tungguin siaran-siaran kita selanjutnya ya. Jaga diri ya Sobat Kampus, makan yang cukup, tidur yang beneran. Dan ingat, kalian gak harus ngelewatin semuanya sendirian. Sampai jumpa. Hargai kau
cinta